Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menentukan perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menganalisis peran ekonomi terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya dengan tepat. Nah, sekarang silahkan kalian membaca sebuah teks tentang membersihkan sampah pada lembar kerja yang telah disediakan. Setelah membaca teks, yuk jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa ya masalah yang dikemukakan Pak RT? Kira-kira apa hasil musyawarah yang dilakukan tersebut? Apakah kerja bakti dapat menyelesaikan masalah warga masyarakat? Yuk diskusikan dengan teman kelompokmu. Ternyata, musyawarah yang dilakukan Pak RT dan warganya pada teks bacaan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Dengan bermusyawarah, warga dapat menyampaikan pendapat dan sarannya mengenai suatu masalah dan mencari penyelesaian masalah tersebut secara bersama-sama. Membersihkan lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat yang harus dipenuhi. Apakah kewajiban warga masyarakat yang lain? Yuk kita pelajari materi berikut ini. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Contohnya, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menghormati dan menghargai tetangga. Yang keempat, mematuhi aturan dan norma di dalam masyarakat. Yang kelima, mengasihi dan saling membantu tetangga yang membutuhkan. Masih banyak lagi contoh kewajiban yang lain sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Hak penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat, yang pertama, hidup dengan tenang, aman, dan damai. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lain. Yang keempat, dihargai dan dihormati warga lain. Yang kelima, menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Menurut kalian, apakah warga masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu warga lain mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Yuk diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengelolaan usaha. Pengelolaan suatu usaha dapat dilakukan sendiri, namun ada pula yang dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok. Pengelolaan usaha terbagi atas dua. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri umumnya
menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, dan atas tanggung jawab sendiri. Contohnya yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Selanjutnya, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil atau sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar atau di warung. Yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, atau penjual pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola secara perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, atau mebel. Nah, sekarang kita bahas tentang usaha yang dikelola berkelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contohnya, yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau biasa juga disebut dengan CV. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Perseroan terbatas atau biasa juga kita kenal dengan PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Koperasi. Koperasi yaitu bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.